Ya, selamat pagi. Bagian ini, bagian video hari ini bicara tentang contoh soal literasi, soal-soal yang sudah dipublish ya. Tetapi intinya adalah kenapa saya keluarkan kembali agar Bapak Ibu guru mata pelajaran apapun bidangnya bisa melihat bahwa dalam AKM itu tidak ada lagi mata pelajaran ya, tapi lebih ke arah hanya numerasi dan literasi, hanya dua hal ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa soal-soal ini bersifat terbuka antar mata pelajaran, bahkan bisa berkolaborasi antar mata pelajarannya. Saya sampaikan kembali hanya untuk mengingatkan atau mungkin menjadi hal yang baru buat teman-teman yang belum pernah melihat. Mohon izin kepada para guru saya, para master yang biasa membuat soal AKM, izin saya share soal-soal tersebut ya untuk teman-teman guru geografi ya. Ini contoh soal pertama ya, pabrik penisilin ya. Pada bagian ini terlihat bahwa ini menggunakan dua model soal. Yang pertama adalah jawaban kompleks ya, karena boleh memilih bukan, ini pilihan ganda ya, pilihan ganda, hanya satu pilihan walaupun dia banyak nih ya tidak ya, atau benar salah, silakan saja ya tidak atau benar salah. Ini soalnya, ini stimulusnya, ini gambarnya ya. Mohon maaf kalau kurang jelas, tapi intinya adalah pabrik penisilin, ini silakan seperti ini. Nah ini menu dari soal ya, dan ini pertanyaan terbuka ya atau esai. Contoh pertama, contoh kedua sama ya, ada penjelasan juga ada gambar. Nah ini pertanyaan pertama masih menggunakan format ya tidak, benar salah ya, sama dengan mengapa pada saat melaju kereta magnet tidak menimbulkan suara berisik, berikan dua alasannya. Jadi ini esai tapi terstruktur ya, dia minta hanya dua alasan saja, tidak terbuka sampai berlapis-lapis alasannya. Ini tentang kebakaran. Nah pada kebakaran ini sudah menggunakan pilihan ganda ya, pilihan gandanya memilih salah satu ya, karena ini usia 15 tahun, biasanya SMP yang mendapatkan soal seperti ini. Bapak Ibu tinggal menambahkan satu pilihan lagi menjadi SMA, karena bedanya SMP dengan SMA opsi pilihannya, SMP itu 4, SMA itu 5. Nah ini juga esai ya, seperti ini. Ini memilih juga seperti ini. Ini juga uraian ya. Ada stimulus, ada gambarnya. Ini ada pertanyaan terbuka ya. Ini pengolahan air. Ini soalnya bagus Bapak Ibu. Kenapa saya bilang bagus? Karena tentukan pada penampungan yang mana kadar garam tertinggi. Bayangkan itu, ini kan satu hal yang jarang siswa lihat, tapi mereka punya literasi seperti ini. Dia akan lihat ini ada matahari, ada tempat, kepanasan, menguap gitu kan, maka menghasilkan air yang bersih ya, yang tidak mengandung garam. Ini pilihan ganda, ini esai. Nah ini yang parah, ini levelnya naik ya. Apakah volume air dihasilkan dapat diprediksi stabil? Berikan penjelasan. Jadi benar-benar itu high order thinking ya, berpikir lebih tinggi dari biasanya. Nah ini geografi itu mainannya ini. Jadi ada penjelasan mengenai fase bulan, ini posisi bulannya, fase-fasenya, ini menu pilihannya. Jadi ini memilih masukkan satu persatu sih ya. Mirip menjodohkan ya, cuma menjodohkannya ini di atas turun ke bawah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini contohnya, ini kan 1, ini kan, ini 2 nih. Nah yang ini yang mana nih? Yang ini peluangnya adalah ini, ide nomor 7. Tidak sulit sebenarnya Bapak Ibu, ini hanya butuh pemahaman ya, melihat literasi, mengerti sebagainya. Ini pengawetan ikan. Mengapa makhluk hidup yang berada di dalam es tidak mengalami pembusukan? Nah, ini jawabannya pasti jiwa berpikir dalam. Nah, pada bagian ini ukuran benda. Pertanyaannya gampang, hanya mengurutkan terkecil sama terbesar.
terkecil dan terbesar. Ini beberapa kali saya temukan soal seperti ini ya. Bayangkan kalau levelnya kita naikkan menjadi persentase perubahan apa ke apa gitu dari tahun ke tahun A ke tahun B. Itu mereka kan harus menghitung berapa persentase kenaikannya atau perubahannya, turun atau naiknya ya. Di soal-soal yang kelas SMA kayaknya mungkin dibuat seperti ini ya. Bukan soal seperti langsung tapi menggunakan rasio yang perbandingan. Seperti ini kan tabel pergerakan benda, ukuran benda terkecil sampai terbesar. Masanya kelihatan, garis tengah, jarak terhadap Merkuri, berarti butuhnya apa? Garis tengah. Kan ukurannya gitu kan. Maka tinggal lihat mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Jadi ini juga ukuran benda. Nah, ini masih peredaran bulan, pukul berapanya. Dengan melihat gambarnya pada pukul berapa bulan mencapai titik tertinggi di langit. Seperti itu ya. Ini cuaca, suhu ya. Maka dimungkinkan suhu di Kota Padang pada hari itu adalah, ini pemilihannya apa? Tidak salah. Ini Bapak Ibu. Oke. Ini Kota Benang. Nah, ini kebencanaan ya. Untuk membuat rumah di pegunungan diperlukan perluasan tanah datar di sekitar gunungan. Mengapa cara memindahkan tanah sekarang lebih cepat dan mudah dibandingkan dahulu? Oke, pertanyaannya terbuka. Ini juga menganalisis. Mengapa daerah tersebut memiliki risiko tinggi? Daerah dan yang pada ini risiko ya. Ada dataran, ada tanah timbunan, ada pegunungan. Ini besarnya lahan pembangunan Provinsi Kaltara ya, Kalimantan Utara ya. Demikian Bapak Ibu. Oh, masih ada. Demikian Bapak Ibu, moga-moga bermanfaat. Demikian dari saya. Lagi-lagi saya hanya menyampaikan, moga-moga ini bermanfaat. Tidak kurang, tidak lebih, tidak mengajarkan, tapi hanya berkontribusi untuk Bapak Ibu semua. Demikian, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.